Saya sering dirahmati Allah, Bapak Ibu. Bicara tentang generasi, tentang anak-anak kita, Masya Allah, ini pembicaraan tentang masa depan. Ini bicara tentang aset. Anak-anak kita adalah aset dunia akhirat. Di akhirat itu kan kita sudah sering ngaji, Pak. Di akhirat itu ketika nanti kedua orang tua diberi Allah, disematkan di atas kepalanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Apa sebabnya? Sebabnya ada di antara anaknya yang hafal Quran. Coba lihat, yang berjibaku menghafal Quran, yang berlelah menghafal Quran anaknya, yang dapat mahkota bapak ibunya. Apa kalau bukan aset? Bahkan Nabi SAW menyampaikan, nanti ada orang yang merasa, karena kita semua akan ingat amal kita nanti di akhirat. Begitu diberi Allah derajat yang tinggi, dia kaget dan mengatakan, ya Allah, ini bukan, tidak pantas buat saya, ini bukan posisi saya, karena amal saya tidak sebesar ini, tidak sebagus ini. Maka dijawab, waladuka astaghfaralak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Anak lagi, gitu Pak. Kita sudah meninggal, putus amal. Idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath. Kan gitu. Putus seluruh amal, orang sudah meninggal, tidak bisa beramal. Tapi masih ada 3 amal yang pahala yang ngalir terus. Ya kan? Shadaqatun jariyah, sedekah yang ngalir. Sedekah ngalir, Pak. Saya kalau sekarang sedekah 100.000 rupiah sekarang, saya sedekahkan, gitu kan? Kemudian nanti dia dibelikan makanan, dimakan, habis. Gak ngalir kan? Habis oh gak ngalir. Ternyata Islam punya konsep sedekah yang mengalir, wakaf. Wakaf, Pak. Kalau saya sumbangkan apa, saya wakaf, saya infakkan air ini ke salah satu bapak ibu, saya berikan, Pak silahkan, saya dapat pahala. Tapi air diminum habis. Apa yang membuat mengalir? Saya wakafkan mata airnya. Betul? Saya punya sumber mata air, umpamanya saya bilang saya wakafkan sumber mata air, silahkan diambil terus. Lihat itu, Pak. Seperti sumurnya Utsman, udah 15 abad sampai hari ini masih ngalir deras, berjernih, bisa diminum, bisa digunakan untuk menyirami kebun. Amal 15 abad sampai hari ini nggak putus, Pak, pahalanya. Itu shadaqatun jariyah. Memang harus kita pikirkan bagaimana caranya setiap kita ini punya shadaqatun jariyah, karena kita pasti mati, putus amal kita. Shadaqatun jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat kan. Nah, ini ilmu-ilmu yang diajarkan, terus diajar lagi ke orang lain, diajarkan lagi, disebarkan, manfaat, ditiru. Itu Masya Allah. Kita meninggal, ilmu kita masih terus berjalan di muka bumi ini pada murid-murid kita. Wa waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita punya 3-tiganya, Masya Allah bahagianya. Sedekah jariyah iya, ilmu yang bermanfaat iya, anak soleh iya. Itu dahsyat, Pak. Jadi anak ini benar merupakan aset kita, bahkan dialah yang melanjutkan langkah kita sepeninggal kita. Makanya Nabiullah Zakaria itu di usia tuanya, kegelisahannya kan tidak punya anak, kemudian berdoa minta anak sama Allah. Bagaimana bunyinya? Gimana kalimatnya? Ada 3 doa Zakaria di Quran tentang anak, beda-beda bunyinya. Ada beda-beda bunyinya. Yang pertama, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, kesepian. Sudah tua nggak ada anaknya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkau sebaik-baik yang mewariskan, memberikan. Kemudian doa Zakaria juga, kalau yang ini dalam surat Al-Anbiya, kemudian dalam surat Al-Imran adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Ya Allah, anugerahkan dari sisimu keturunan yang baik. Kalau yang dalam surat Maryam lain lagi bunyinya. Ini yang mau saya sampaikan. Dalam surat Maryam doanya Nabi Zakaria beda bunyinya. Intinya minta anak, intinya Pak. Bunyinya adalah wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, saya takut. Zakaria takut. Saya takut tentang generasi pelanjut setelahku. Sementara istriku sudah mandul, maka anugerahkan dari sisimu generasi pelanjut. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang nanti generasi pelanjutku ini bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga besar Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikanlah ia diridhoi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau bicara generasi, ini salah satu permulaannya. Ini kan belum punya anak nih, masih minta. Lahir juga belum, ya kan? Belum lahir, belum ada anaknya. Nabi Yahya belum diberi oleh Allah. Ternyata yang sudah ada adalah permintaan pada Allah, niat yang benar, dan satu lagi, berani memberi jaminan pada Allah. Apa jaminan pada Allah tadi? Kan kalau sampai Zakaria alaihissalam mengatakan, ya Allah, anakku ini nanti akan jadi penggantiku. Kira-kira pengganti kejelekan apa pengganti kebaikan Pak? Kebaikan. Tidak mungkin. Makanya tidak mungkin yang ingin diwariskan adalah umpamanya sifat buruk, enggak. Maka seakan sang ayah mengatakan, saya ini, di Zakaria seakan mengatakan, saya ini ya Allah orang yang baik, membawa kebaikan, membawa risalah kebaikan, membawa sesuatu yang bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik, maka harus ada pelanjut saya. Nah, tapi kalau kita tidak begitu orangnya, jadi orang tua, nggak berani lah ngomong gitu sama Allah, ya kan? Nggak berani. Makanya sebelum bicara anak, bicara diri sendiri Pak. Ayo kita bicara tentang diri kita sendiri. Memang sudah seperti apa kita? Itu awalnya. Karena anak-anak kita itu hanya cermin kita Bapak Ibu. Enggak lebih. Ini cermin kita itu. Jadi lihatlah anak-anak. Enggak akan lebih. Enggak lebih, enggak kurang Pak. Maka keteladanan itu dalam pendidikan Islam selalu nomor satu. Dan keteladanan itu Bapak Ibu itu seringkali menanamkan sesuatu yang tidak diajarkan. Nah ini makanya Bapak Ibu suka kaget melihat, saya nggak ngajarin anak saya Pak, kok dia begitu ya? Anda lupa bahwa Anda memang tidak mengajarkan, ternyata Anda pernah mencontohkan suatu hari. Itu keteladanan tuh Pak. Jadi keteladanan itu sering menanamkan walau tidak diajarkan. Dia makanya hati-hati dengan memberi contoh. Dan ini yang sebenarnya komunitas seperti ini pentingnya Bapak Ibu, karena kalau di sekolah diajari ilmu-ilmu baik, di rumah mestinya disinkronkan dengan ilmu-ilmu baik, jangan ditabrakkan. Begitu ditabrak itu ya sudah buyar, minimal anak-anak bingung, itu minimal. Yang benar yang mana ya? Orang tua saya atau guru saya? Tadi di sekolah Bapak Ibu guru bilang begini, di rumah Bapak Ibu begini. Nah, makanya kemudian begitu wisuda, maka wisuda generasi bingung. Nah gitu Pak. Karena emang nggak sinkron antara sekolah sama rumah, nggak pernah sinkron. Itu generasi bingung. Jadi tulisan di belakang sini wisuda generasi bingung gitu Pak. Itu tulisannya. Angkatan kesekian gitu. Bahaya loh, bahaya. Jadi nanti apa yang dibangun sekian lama itu jadi menjadi nyaris tidak ada gunanya. Gitu ya. Jadi mulailah dari keteladanan diri kita. Jadi memang semua dari kita. Kemudian Bapak Ibu memang inilah rumitnya di kita ini. Jadi orang tua ini nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Ya kita buatlah sekolahnya ya kan. Tadi Ustaz Taufik Masya Allah sampaikan bagaimana orang tua kita dulu, ya kan, tidak punya ilmu kata beliau, tapi barokah. Ada ilmunya Ustaz. Beliau punya ilmu luar biasa. Allah berikan kepekaan
terhadap alam di sekelilingnya. Karena ayat Allah itu apa yang tertulis itu adalah Quran, dan apa yang terlihat itu adalah semesta ini. Maka orang dulu kalau nasihati pakai ayat semesta, betul? Memang tidak hafal ayat Qurannya, tapi pakai ayat semesta. Itu ayat Allah, Pak. Begitu apa enggak? Orang tua dulu kalau nasihati gimana? Begitu nasihati. Kamu lihat pohon itu, nak. Nah, gitu kan? Saya juga dinasihati oleh orang tua juga pakai ayat semesta gitu loh. Dan saya ingat betul bagaimana dulu ini yang nggak hilang, karena Masya Allah itu kenapa Bapak Ibu, kenapa orang tua itu harus punya interaksi waktu yang sangat cukup dengan anak-anaknya. Nggak cukup anak ditaruh di sekolah itu. Al-Hikmah ini, sehebat-hebatnya Al-Hikmah ini nggak, bukan sekolahan sakti nih pun. Kemudian tiba-tiba akhir semester anak soleh gitu, itu mana ceritanya? Nggak bisa, Pak. Amanah terbesar tentang generasi ini ada di pundak orang tuanya. Begitu hadisnya. Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Ya gitu. Yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapak ibu yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terbesar anak ada di bapak ibunya, bukan di sekolahan, Pak. Bukan di lingkungan. Di bapak ibunya. Karenanya harus punya waktu yang cukup interaksi dengan generasinya. Apa yang dinasihatkan orang tua itu sering tidak terlupakan. Bapak Ibu lihat kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu, walaupun ini tafsirnya ada banyak tafsir, beberapa tafsir, tapi salah satu tafsirnya berbunyi, ini ayat mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf waktu digodain wanita cantik itu, wanita cantik, wanita penguasa, suaminya penguasa Mesir. Waktu Yusuf digodain itu, Pak, ayat mengatakan walaqad hammat bihi, wanita itu sudah pengen sama Yusuf. Tapi wahamma biha, ternyata Yusuf juga pengen, Pak. Loh, nggak gampang kan? Nggak mudah. Anak muda, Yusuf lagi muda, lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya, syahwat lagi tinggi-tingginya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andai Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Karena melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf berani berkata, qala ma'adzallah, saya berlindung pada Allah. Lari Yusuf. Para ulama tafsir membahas, itu hebat banget ya. Ada anak muda, syahwatnya naik, sudah pengen, tetapi dia bisa kuat berkata, saya berlindung pada Allah, lari dari maksiat. Gini gampang gini. Mohon maaf nih, saya ilustrasi nggak enak. Ada anak muda umpamanya mau pakai narkoba, ngumpul pakai narkoba. Oke? Kemudian Anda bacakan ayat deh. Anak-anak muda, aduh ini nggak boleh, ini haram hukumnya nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya. Nabi SAW bersabda ini dosa ini. Berhenti apa nggak berhenti? Kira-kira berhenti apa nggak berhenti? Kok Yusuf bisa sekuat itu, bagaimana ceritanya? Ya? Ahli tafsir berbeda pendapat juga dalam hal ini. Apa sebenarnya petunjuk Tuhan bagi Yusuf saat itu? Saya pernah sampaikan di video pendek saya, salah satunya ini saya ambil dari diantara tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Yusuf tiba-tiba melihat wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, melintas. Coba Yusuf alaihissalam sudah berapa lama nggak ketemu ayahnya? Ya kan hilang. Bertahun-tahun nggak ketemu ayahnya. Sudah sejak kecil dia hilang, lepas dari ayahnya. Terpisah wilayah jauh, Syam dan Mesir. Dari Syam, Mesir. Terpisah jauh. Tapi kenangan dengan ayah luar biasa.